Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Wa yadkhulu ala syaikhihi kamilal hisal. Atau wa yambaghi ayat khula, takdirnya begitu itu. Wa yadkhula, dan seyogianya pelajar masuk. Wa yadkhula, dan pelajar masuk ala syaikhihi, untuk menemui gurunya di majelisnya, di kelasnya, kamilal hisali, dengan sempurna sifat-sifatnya, pakai baju yang sopan, akhlak yang mulia, pakai minyak wangi, sebagainya. Muttasifan, dengan bersifatan, bima, dengan sifat-sifat dzakarnahu, yang aku telah menyebutkannya, fil muallimi, di dalam adab-adab, fil muallimi, dalam adabnya pengajar. Ya, adabnya pengajar secara umum juga adabnya pelajar. Mutatahiran, dalam kondisi bersuci. Di ngaji, di samping bajunya sopan, bersifat dengan sifat-sifat mulia, tidak ngobrol dengan orang sekelilingnya, berwudu. Mustakmilan, dalam kondisi memakai lisiwaki, kepada siwak. Dalam fatwa mazhab Syafi'i, kesunahan siwak itu jauh lebih tinggi daripada kesunahan bersorban. Hadis-hadis yang bercerita mengenai fadilahnya bersiwak, sholat dilipatkan 70 kali karena bersiwak. Kemudian Nabi akhir hidup beliau bersiwak. Kemudian Nabi bersabda, andaikan aku tidak memberatkan umatku, akan saya perintahkan untuk bersiwak. Itu adalah hadis-hadis yang muktamad, hadis-hadis yang kuat. Maka dalam bab-bab fikih kita ada bab khusus, bab bersiwak biasanya, karena memang itu penting. Mengenai pakai surban, fatwanya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, disunahkan ketika mau sholat dan ketika berdandan, untuk menghadiri majelis-majelis berdandan. Selain itu bisa kembali pada hukumnya, itu adalah umumnya pakaiannya orang Arab, yaitu mubah yang baik. Mengenai bersiwak, bersorban, sholat menjadi 70 kali lipat pahalanya, itu dianggap hadisnya oleh Imam Sakhawi tidak layak untuk digunakan walaupun dalam fadilah amal. Maka di antara kesunahan bagi pria itu bersorban atau bertopi. Tidak bisa dikatakan bertopi lebih rendah sunahnya daripada bersorban, atau bersorban lebih tinggi sunahnya daripada bertopi. Itu kurang lebih fatwa yang dipakai banyak ulama di seluruh dunia, ulama madzhabul arba'ah. Farighun, orang yang farigh, orang yang ngosongkan dirinya, minal umuri syaghilati, dari perkara-perkara yang menyibukkan. Sowan pada syekh, memang disiapkan diri, jangan membawa kesibukan di majelis itu. Sowan malah bawa tasbih wiritan sendiri, sowan apalagi zaman sekarang bawa HP, main HP sendiri, itu satu hal yang tidak sesuai dengan sopan santun ketemu dengan ustaz. Wa alla yadkhula bighairi isti'dzan, dan supaya dia tidak masuk ke majelisnya syekh tanpa ada minta izin. Idza kana syaikhu fi makanin yuhtaju fihi ila isti'dzan. Yahtaju juga boleh. Kalau adanya syekhnya itu di tempat yang diperlukan dalam tempat itu kepada minta izin. Atau yahtaju, yang dia perlu fihi, dalam tempat itu, ila isti'dzan, kepada minta izin. Wa ayyusallima 'alal hadirin, dan supaya dia salam kepada para hadirin.
idza dakhala, ketika dia masuk di majelisnya syekh. Wa yakhussahu dunahum bitahiyyah, dan supaya dia mengkhususkan gurunya tanpa para hadirin dengan penghormatan khusus. Di salamnya akhirnya 2 kali minimalnya. Assalamualaikum warahmatullahi untuk para hadirin, kemudian salam khusus untuk gurunya. Ini arahannya Imam Nawawi. Beberapa ulama dari negeri Maghrib datang ke Temboro mudzakarah menurut versi sebagian bahasa Arab mengenai kalau mimnya assalamualaikum dihidupkan dengan ditambah wawu, maka kalau itu dihidupkan ditambah wawu assalamualaikumu warahmatullah, itu dalam sebagian versi bahasa Arab seperti kamu itu salam pada orang per orang di majelis itu. Maka kalau assalamualaikumu warahmatullah sudah memasukkan gurunya pun dapat salam khusus. Mungkin itu satu versi di dalam pemahaman sebagian bahasa Arab. Wa ayyusallima alaihi wa alaihim idzan sarafa, dan supaya dia salam alaihi atas gurunya, wa alaihim dan atas para hadirin idzan sarafa kalau dia mau meninggalkan majelis. Wah, salamnya 4 kali berarti. Di Indonesia itu nggak biasa lah, kadang-kadang karena nggak biasa kita harus ikut kebiasaan supaya kita ini pengennya sopan, jangan sampai orang pada salah paham. Ya, datang salam, keluar salam, datang sopan, keluar sopan. Bahkan kalau datang dalam kondisi gurunya sudah ngajar, salam malah ganggu majelis. Asyaghil la yushghal, orang sedang sibuk nggak boleh disibukkan. Maka kita menunda salam kita supaya nggak ganggu majelis. Itulah sepertinya yang munasib kalau kita hadir di majelisnya seorang syekh yang majelisnya sudah dimulai atau majelisnya sudah siap. Kalau per orang setiap masuk salam kan malah merepotkan. Maka pakai arahan yang lain, asyaghil la yushghal, orang yang sedang sibuk jangan kamu sibukkan untuk menjawab salam kamu. Karena salamnya sunnah, jawabnya wajib. Ini saya terangkan begini, khawatir nanti santri menghadiri majelis di wabil khusus di kelas saya jadi mumet ini jawab terus ini. Nah, apalagi yang lambat-lambat itu, masya Allah. Nah, kurang lebihnya pakai kaidah lain. Yang jelas jangan ada amalan yang enggak ada dalilnya. Kama jaa fil hadis, sebagaimana telah datang dalam sebuah hadis, falasatil ula, maka tidaklah salam yang pertama bi ahaqqa, dengan lebih berhak untuk ditunaikan minatsaniyati, ketimbang salam yang kedua. Jadi salam ketika datang ke majelis itu disunahkan. Begitu pula salam ketika meninggalkan majelis. Mana yang lebih penting? Dua-duanya penting. Karena orang ketika hadir di majelis itu perlu semuanya dapat keselamatan, rahmat dan barokah dari Allah. Begitu pula ketika mau meninggalkan majelis, perlu itu. Maka dua-duanya penting. Kalau waktu hadir nggak dapat keselamatan, sayang dan berkah dari Allah, nanti majelisnya jadi berantakan. Maksudnya bagus, ketika pulang nggak dijaga, nggak diselamatkan, nggak diberkahi, maka majelisnya bisa gunanya tidak maksimal. Wala yatahatta, dan janganlah dia melangkahi riqaban nas, leher-lehernya nas, para hadirin yang hadir di situ itu. Jangan melangkah-langkah melewati badannya banyak orang, ini nggak sopan. Bal yajlisu, tetapi dia duduk haitsu yang tahi bihil majlisu, di tempat yang berakhir dengannya majelis tersebut. Datangnya akhir ya duduk di akhir, datangnya di pertengahan duduk di pertengahan. Jangan melangkai orang datangnya akhir pengennya di depan, kecuali ada alasannya yang bisa diterima. Illa ayyadzana lahu asy-syaikhu fit taqaddum,
kecuali gurunya mengizinkan untuknya untuk maju. Aw ya'lama, atau dia tahu min halihim, dari kondisinya para hadirin, itsara dzalika, mengalah urusan itu. Para hadirin memang sudah maklum kalau dia datang walaupun akhir, senangnya kalau dia ini di depan. Mungkin dia ini bagian yang bisa memahami dengan baik, nanti akhirnya bisa mudzakarah dengan temannya lebih baik, maka orang ini walaupun terlambat suruh maju depan.